Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga masih bisa melaksanakan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Yang mana salat merupakan perintah Allah, berjamaah adalah sunnahnya atau amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan pembacaan salawat pada hari di mana orang-orang tidak mempedulikan kita berharap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi kita dan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita seperti biasa setelah sholat zuhur, tafsir sekarang surah Al-Anfal ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum fi harbin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya orang-orang kafir yang menginfakkan harta mereka untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi Nabi dan sahabatnya untuk mengamalkan agama Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Fasayunfiqunaha, dan harta yang mereka infakkan itu thumma takunu fid dunya thumma takunu fi akibatil amri alaihim hasratan. Maka harta yang mereka infakkan itu akan menjadi akibat penyesalan mereka di yaumil qiyamah nanti. Tsumma yughlabuna, kemudian mereka akan dikalahkan fid dunya, di dunia. Walladzina kafaru minhum ila jahannam fil akhirati yuhsyarun, dan orang-orang kafir nanti mereka akan digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan mereka. Di sini Allah menjelaskan orang-orang kafir yang mereka berusaha keras untuk menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berjuang di jalan Allah, yang kemarin menghalang-halangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah haji dan umroh, menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram, sehingga mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang pantas untuk mengurus daripada Masjidil Haram. Sedangkan mereka ketika tawaf itu dalam keadaan telanjang, bertepuk tangan, bersiul-siul, mengelilingi daripada Ka'bah. Ini perbuatan-perbuatan orang jahiliyah di ayat sebelumnya yang dijelaskan kemarin. Jadi mereka merasa pantas, tetapi sesungguhnya mereka ini tidak pantas. Kenapa? Karena mereka mengurus Masjidil Haram sehingga 360 berhala dibangun di sekitaran Ka'bah itu. Kemudian mereka tawaf keliling Ka'bah itu, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan telanjang tanpa busana. Mereka saling bergandengan tangan, saling tepuk-tepuk tangan.
kemudian saling bersiul-siul antar satu dengan yang lainnya. Ini merupakan perbuatan jahiliyah. Maka orang-orang seperti ini yang berjuang keras, dia korban harta untuk menghalangi Nabi, apa kata Allah? Summa takunu alaihim hasratan. Nanti di akhirat mereka ini akan menyesal. Kenapa? Karena nanti di yaumil qiyamah orang yang seperti ini akan kekal di dalam neraka. Ya. Orang kafir itu mau dimatikan cepat, mau dimatikan lambat, sama saja dia akan kekal di dalam neraka. Mau dikasih umur 1000 tahun, tetap dia akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia hidup cuma sehari, walaupun dia setelah balik dan dia menyatakan tidak mau masuk ke dalam Islam, ikut dalam, dia hidup hanya beberapa hari, beberapa bulan saja, tapi dia kafir kepada Allah, tetap dia akan masuk neraka dalam keadaan kekal. Itu orang kafir. Kalau orang Islam yang masih ada keimanan dalam hatinya, walaupun dia ini nanti mampir dulu ke dalam neraka, dibersihkan dulu, pemutihan dulu, tapi ujung-ujungnya nanti akan kekal dalam surga. Mau dikasih umur berapapun, hidup sehari pun dia dalam keimanan, maka dia akan kekal di dalam surga. Walaupun ada dosa yang menyebabkan sehingga dia nanti akan singgah dulu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak tergolong dalam hal itu. Semoga kita tergolong kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini akan menyesal, orang-orang kafir ini akan menyesal. Di dalam sebuah kitab diceritakan di dalam tafsir ayat terakhir surah An-Naba. Jadi para binatang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kembali di yaumil qiyamah. Bahkan ada ulama berpendapat binatang ini akan diadili oleh Allah. Kalau di dunia dia merasa dimakan, maka di akhirat dia yang memakan. Kata ulama itu, kalau di dunia kita lihat cicak makan nyamuk, nanti cara Allah mengadilinya di yaumil qiyamah nyamuk itu makan cicak. Seperti itu. Nah, setelah semua diadili oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kunu turaban. Jadilah kalian ini debu yang berterbangan. Akhirnya semuanya menjadi debu. Maka apa kata orang kafir? Waqalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya kami ini dijadikan debu. Karena mereka ini menyesal. Kenapa dulu tidak ikut kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa enggak ikut kepada Rasulullah? Kenapa tidak beriman saja dengan Muhammad? Maka dan mereka nanti akan digiring ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal nunggu diazab dulu sama Allah baru nyesal. Nunggu sampai di akhirat lah dulu baru menyesal. Kenapa? Karena di dalam hadis, jangankan orang kafir, jangankan orang yang berbuat dosa, orang yang masuk surga saja dalam hadis, di dalam fadilah zikir itu dia menyesal. Ahli surga aja menyesal. Seandainya waktuku ini tidak terbuang sia-sia, seandainya waktuku ini tidak terbuang sia-sia, sehingga apa? Sehingga mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada ini. Maka ada sebuah cerita, ada orang santri 3 orang sama gurunya, setiap mereka diberikan 1 orang 1 karung, karung kosong, Pak. Karung kosong. Kata kiainya, nanti kamu masuk ke dalam goa itu, kalau nemu sesuatu ambil, gitu. Kalau nemu sesuatu perintahnya ambil. Akhirnya mereka bawa karung masing-masing, berangkat masuk ke dalam gua. Gua gelap, nggak tahu. Yang satu dia nggak mau ngambil, bodoh amat, batu kata dia. Untuk apa diambil? Kalau nemu batu diambil, kata kiainya. Batu kok, untuk apa diambil, gitu kan? Yang satu lagi, yang nomor 2 diambil sedikit, cukuplah sedikit, biar nggak berat. Yang nomor 3
Dia ambil banyak, penuh. Setelah mereka keluar, ternyata yang dia ambil itu adalah batu mutiara. Maka apa yang pertama, yang tidak ngambil, dia nyesal. Waduh, kenapa aku tidak ngambil, gitu kan? Yang kedua, yang ngambil sedikit juga nyesal. Kenapa aku tidak ngambil banyak, gitu kan? Yang ketiga, yang udah ngambil banyak pun nyesal. Kenapa aku tidak masukkan dalam kantongku yang lain lagi, gitu kan? Atau aku minta lagi karung gitu keluar untuk ngambil ini mutiara. Begitulah keadaan nanti di surga. Yang masuk neraka nyesal, dalam surga pun masih menyesal. Di dalam Fadilah Amal ada hadisnya. Bahkan ahli surga yang sudah Allah putuskan masuk ke dalam surga pun mereka akan menyesal. Kenapa di dunia dulu ada 1 detik saja waktu terlewatkan sehingga aku tidak bisa sebut nama Allah. Maka jangan sampai jadi penyesalan. Sekarang kita berbuat, jangan sampai kita itu menyesal di akhir. Kalau sudah menyesal di akhir, itu sudah dikatakan sulit. Mending kita itu sudah sadar dari awal daripada kita nanti akan menemukan suatu menyesal. Kalau sudah menyesal, mending kalau nyesalnya di dunia masih ada perbaikan. Kadang-kadang nyesal di dunia pun kita mau memperbaiki diri kadang-kadang lebih minder. Sudah nyesal nih, sudah kena batunya nih. Wah, menyesal minta ampun. Orang tidak percaya lagi, akhirnya minder, akhirnya kembali lagi. Tapi di dunia, nyesal kita di dunia masih dapat kita ini untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah nyesal di kubur, nyesal di mahsyar, nyesal di mizan, nyesalnya nanti di sirat, nyesal di neraka, sudah tidak ada gunanya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bahkan orang dalam kubur itu, ya Allah, sedetik saja aku minta kembali ke dunia ya Allah, untuk sedekah 1.000 rupiah jadilah. Atau sekali saja aku mau zikir, sebut subhanallah sekali saja. Karena dia begitu tahu tentang keadaan atau begitu banyak ini pahala 1 kali subhanallah ini. Sehingga dia berharap semenit saja dihidupkan kembali. Tapi tidak ada bisa lagi. Sudah terlanjur masuk ke dalam kubur, ya sudah, terima saja. Terima saja. Ketika sudah ditarik dari kita sakratul maut. Kenapa orang-orang itu kadang-kadang sakratul mautnya melotot gitu kan? Karena dia nggak kuat. Dikatakan ketika sakratul maut itu dia akan diperlihatkan tempat dia nanti dikubur itu kayak apa. Sakratul maut itu sakitnya luar biasa. Tidak ada yang bisa. Rasulullah SAW aja keringat dingin menghadapi sakratul maut itu. Bahkan sampai Nabi SAW itu urat-urat lehernya kencang semua, berkeringat. Fatimah nunduk, Ali nutup muka. Sampai, ya Allah, begini rasanya sakit sakratul maut ya Allah. Ya Allah, kalau memang begini rasa sakitnya ya Allah, tolong ya Allah ringankan sakratul maut untuk umatku. Biar aku saja yang merasakan. Bahkan yang sekarang ini, yang orang-orang rasakan sekarang ini, itu tuh sudah diringankan, sudah diambil sama Rasulullah SAW lebih daripada separuh. Kenapa ada masih yang sakit tuh? Karena dia melihat tempat dia itu nanti. Dia melotot, kaget lihat tempatnya itu, mau nyesal tidak tahu lagi bagaimana. Makanya dia melotot. Tapi kalau orang yang dia beramal, ketika diperlihatkan, masya Allah, gitu kan? Ketika diperlihatkan tempatnya, jadi sehingga tidak terasa sakratul mautnya. Karena saking asyiknya menikmati, nanti kita tuh mau datang ke situ. Jadi dulu waktu di pesantren kita sebelum ini saya pernah di pesantren di Nurul Ihsan di Muara Tembesi. Jadi di belakang pesantren itu ada sungai. Waktu itu sedang kemarau. Karena santri ini suka mancing, suka nyari ikan. Jadi nyari ikan tuh kerjaannya nyari ikan. Saking asiknya nyari ikan, itu kaki kebeset-beset tuh nggak kerasa. Kita setelah itu baru kita lihat, wah ternyata luka. Begitulah gambarannya. Kalau kita sudah asik dengan suatu perkara, lihatnya enak, apapun itu kesakitan, apapun itu deritanya, sudah tidak ada lagi rasanya, nggak kerasa lagi. Sakratul maut seperti itu. Ketika kita sudah lihat tempat kita nanti, wah indah sekali, dibukakan pintu surga, dibukakan jendela-jendela dari surga, angin surga bertiup, gitu kan?
Apalagi kalau kita sakratul mautnya, kalau orang yang luar biasa. Malaikat Israel itu ada yang mengatakan kadang-kadang didampingi langsung oleh Rasulullah SAW kalau dia rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bahagianya dia melihat Rasulullah langsung yang menjemput dia. Sehingga apa? Sehingga nggak kerasa lagi. Mau sesakit apapun nggak kerasa lagi. Dalam cerita dalam Al-Quran itu kan para pembantu-pembantunya Zulaikha itu nganggap bodoh kali nih Zulaikha ini. Kok naksir dengan budak yang namanya Yusuf gitu kan, goblok sekali gitu kan. Dicobanya, diberikan mangga, diberikan pisau, disuruh buka mangga, lewat Nabi Yusuf gantengnya luar biasa. Sesungguhnya ini bukan manusia, kata. Ini malaikat. Sampai nggak sadar kalau dia itu bukan motong mangga, tapi motong tangan. Saking nikmatnya lihat kegantengan Nabi Yusuf. Gitu juga gitu. Jangankan dipotong. Sekarang ini bukan pembahasan, bukan potong. Ini nyawa mau dicabut. Lihat orang yang ganteng saja, tangan kepotong nggak kerasa. Bagaimana kalau kenikmatan yang luar biasa? Apa itu surga? Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata. Wala udhunun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Yang kita dengar ini masih kecil, masih persenan sedikit saja. Yang tidak pernah terbesit dalam hati manusia, itu surga. Bayangkan kenikmatannya bagaimana. Belum ada sama sekali orang. Sesusah apapun kita di dunia, nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika Allah Subhanahu wa taala celupkan 1 detik saja ke dalam surga, Allah tanya, pernahkah kamu merasakan, ingat tak masih kesusahan di dunia dulu? Ingat tak dulu kamu tuh susah di dunia? Ya Allah, ndak ingat lagi ya Allah. Saking nikmatnya itu surga. Padahal sedetik cuman Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang itu sekaya apapun, seenak apapun hidupnya gitu kan, semewah apapun hidupnya, tapi dia ndak taat, nanti di surga, di neraka nanti sedetik aja Allah masukkan. Allah tes dulu, coba, tak dimasukkan. Setelah dibangkit, diangkat lagi. Ingat tak dulu tuh pernah seneng? Ingat tak dulu tuh pernah enak? Ingat tak dulu pernah mewah? Nggak ingat lagi, karena begitu susahnya di neraka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menyesal. Bahkan di dalam neraka nanti, di dalam kitab, dalam sebuah kitab itu nanti akan ada masanya tirai antara surga dan neraka itu Allah buka. Allah buka. Tujuannya apa? Biar orang ahli neraka melihat ahli surga. Yang surga juga tahu bagaimana sih bentuk neraka. Maka ketika dibuka, dalam surga itu lihat ahli neraka itu disiksa habis-habisan. Apa kata ahli surga? Ya Allah, alhamdulillah, untung tidak masuk neraka. Senangnya itu, untungnya itu tidak masuk neraka, mengalahkan kenikmatan surga yang ia nikmati pada saat itu. Senangnya dia tidak masuk ke dalam neraka. Kita itu kan lagi bermotor gitu kan, hampir ketabrak tapi enggak ketabrak, hampir ketabrak, bukan hampir dak ketabrak. Kalau hampir dak ketabrak udah ketabrak berarti. Hampir ketabrak tapi bisa ngelak. Itu tuh untung gitu. Senangnya itu tuh lebih senang daripada kita bawa lagi sedang jalan-jalan kemana. Makan aja tuh udah nggak kepikiran lagi. Yang penting untung nggak kecelakaan gitu kan. Makan tuh sudah biasa be. Begitu ya orang di surga nanti gitu. Untung tidak masuk neraka. Senangnya itu mengalahkan kenikmatan yang sedang ia nikmati pada saat itu. Begitu orang neraka, dia lihat, oh ternyata kawan sekelasnya, kawan sekelas masuk surga, awak masuk neraka gitu kan. Kawan sekelas aku masuk, perasaan dulu makan satu nampan segala macam gitu kan, kerja bareng satu kantor segala macam. Dia lihat sakit hati dia. Hatinya sakit nian. Nyesel minta ampun, sakit dia hatinya nengok kawannya masuk surga, dia masuk neraka gitu kan. Sakit hatinya itu, penyesalan yang ia rasakan itu lebih sakit daripada azab neraka yang ia rasakan pada saat itu. Maka jangan sampai kita nih menyesal nanti di yaumil qiyamah. Kalau udah menyesal di neraka nggak ada gunanya lagi, udah nggak ada gunanya. Kalau nyesal itu sekarang, introspeksi diri sekarang. Jangan sampai Allah itu sudah mengingatkan kepada kita. Dah ingat dulu, kamu itu dulu pernah susah.
kamu dulu sudah gini, sekarang Allah angkat derajatnya, gitu aja. Bersyukur sehingga jangan sampai perbuatan kita sekarang ini akan membuat menyesal di akan datang. Maka ada kata-kata itu, beliau mengatakan pemuda zaman sekarang ini adalah gambaran nanti yang menentukan masa akan datang. Tapi kita yang sekarang ini merupakan hasil daripada masa lalu. Kita yang sekarang ini adalah hasil daripada masa lalu. Maka apa yang kita kerjakan masa lalu jangan kerjakan lagi. Ini kita sudah lihat hasilnya nih, bagus enggak nih hasil kita sekarang ini. Kalau enggak bagus maka kita harus upgrade. Harus diupdate, diri kita nih harus update. Amalnya apapun itu harus ditingkatkan lagi. Supaya apa? Supaya nanti kita yang sekarang ini yang akan menentukan nanti kita yang akan datang. Kita perbanyak zikir, perbanyak apa. Sekarang ini memang kayaknya belum nampak. Ya, ngaji seperti ini, ya. Santri ngaji dari kelas 1 gitu kan. Kelas 2. Ya, di kelas 1 ketika ngaji kelas 1 belum nampak. Tapi kapan nampaknya? Ketika di kelas 2. Kelas 2 belum nampak ketika di kelas 3. Kelas 3 belum nampak ketika di kelas 4 baru nampak. Begitu ketika sudah selesai baru nampak nih ilmu nih untuk apa sebenarnya. Jangan sampai kita langsung mau instan gitu kan. Dunia aja nggak ada yang instan. Dunianya nggak ada yang instan. Ada orang kampung, orang dusun, deso lah ibarat tuh kan. Datang ke kota. Sampai di kota dia silaturahmi kepada orang kaya. Jadi dia lihat datang, dia kanan deso tadi Pak. Nah, duduklah bertamu di rumah orang kaya. Orang kaya tuh mau minum apa katanya gitu kan. Namanya orang desa gitu kan, nggak pernah minum. Pokoknya diminta semua. Sebut aja kan saya kabulkan gitu kan. Minta ini apa namanya itu? Minta saya minum jus buah naga misal gitu kan. Dia tinggal ngomong aja, jus buah naga gitu kan. Jus buah naga 1 gitu kan. Karena dia antara dapur dengan ruang tamunya ada tirai, maka dari tirai itu muncullah jus buah naga gitu kan. Kata orang kampung nih, wah hebat itu satir. Tirainya hebat. Ngomong buah naga langsung keluar jus buah naga. Tapi dia masih kurang yakin. Coba lagi minta makan nasi goreng, mau langsung dipintakin karena ada pembantunya buat nasi goreng, diantar lagi keluar lagi dari tirai yang sama. Wah ini memang asli fix hebat nih. Dia tanya, Pak ini berapa tirai ini, harganya belinya di mana? Oh di sana toko itu. Nabung lah dia, nabung beli tirai itu, pasang di rumahnya. Akhirnya diundang orang, kalian mau apa semuanya ada nih di balik tirai katanya bilang gitu. Datang orang berbondong, wah betul nih, ini pulang dari kota nih tidak mungkin bohong gitu. Setelah datang ke rumah dia bilang, kamu mau apa? Jus jeruk. Jus jeruk. Jangankan jus, buah jeruknya yang kecil nggak muncul dari tirai itu. Kenapa? Karena ya tidak bisa. Kalau orang kaya tadi ada yang di sana nih, ada yang kerja, ada yang masakin, ada yang apa gitu. Nggak ada orang tuh langsung instan ngomong, itu nggak ada. Karena salah paham aja. Begitu juga keran, kita beli keran aja tuh, kayak keran Pak Udu nih kayaknya kok muncul air, beli keran aja lah taruh di mana pasang. Kalau nggak ada pipanya yang nyambung langsung ke telepon maka nggak akan keluar. Dunia saja kita harus usaha baru dapat. Bagaimana akhirat? Di akhirat kita mau diam-diam saja, nggak bisa. Kalau di akhirat kita diam-diam aja untuk akhirat, maka nanti kita akan menyesal di yaumil qiyamah. Jangan sampai amalan-amalan kita sekarang ini, amal-amal buruk kita ini seperti orang kafir nanti di yaumil qiyamah lebih baik jadi debu ya. Kalau mengucapkan itu tidak ada gunanya lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah berikan peringatan, sudah Allah berikan tanda-tanda, sudah Allah berikan mukjizat kepada melalui baginda Rasulullah SAW. Tapi mereka masih tidak percaya, akhirnya menyesal. Sekarang ini kita apa? Udah dikasih tahu, ditarghib sama gurunya, gitu kan? Sudah ada ulama yang ngajarkan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi kok masih kita kerjakan? Ketika menyesal, ya sudah tanggung sendiri nanti akibatnya di yaumil qiyamah nanti. Tapi kalau kita ini ikut ulama, setidaknya kalaupun tidak bisa ngamalkan secara utuh, jangan meninggalkan semuanya. Belum mampu sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ya setidaknya yang wajib jangan tinggal gitu.
belum mampu ini dan itu, jangan tinggalkan semuanya. Nah, setidaknya kita ini dekat dengan ulama, dekat dengan amli. Ketika di surga nanti pun ikut mereka. Nah, kenapa ikut mereka? Di dunia kita ikut mereka kepada ulama-ulama. Nanti di yaumil qiyamah masuk surganya ikut mereka. Ya sekedar ikut saja. Nah, nanti itu akan mendapatkan berkahnya di yaumil qiyamah. Kalau kita ikut di dunia, maka nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia akan dibangkitkan bersama mereka. Kalau dia niru ulama, niru nabi, nanti di yaumil qiyamah akan diikutkan kepada mereka. Kalau nirunya orang kafir, ya nanti dikumpulkan bersama orang-orang itulah. Antum ma'aman ahbabtum, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bertanya, ada seseorang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Wih, hebat nian, kata Nabi, kok kamu tanya kapan kiamat? Apa sih yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Sesungguhnya aku mencintai Allah dan engkau ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai nanti di surganya Allah. Wah, kalau cintanya dengan artis, ngefans dengan artis, ya sudah di sana artis nggak di surga. Orang-orang itu nggak di surga, masuk neraka, ya udah bersama mereka lah sudah. Maka cukup idolakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idolakan Allah Subhanahu wa, cinta kepada Allah, idolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Amin Allahumma amin. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sempurna majelis, kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.